Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah 1 Muharram, hari raya tahun baru umat Islam. Menurut mitos, pengalaman selama di Tanah Suci seringkali dianggap sebagai isyarat atau tanda atas perilaku kita selama ini. Jika dia di sini itu baik, maka di sananya akan baik. Jika dia baik, maka banyak peristiwa baik yang akan dialami di sana. Kalau peristiwa buruk terus-menerus yang dialami di Mekah, maka di negaranya itu dulu nggak bagus. Jadi ada hukuman langsung lah di sana. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, karena saya sendiri juga belum pernah ke sana. Saya hanya dapat cerita dari teman-teman saya saja. Cerita kali ini adalah tentang Martawi, yang menginspirasi petugas haji untuk membuat penataran baca tulis singkat sebelum keberangkatan haji. Masalahnya, banyak di antara para jamaah yang buta huruf dan buta angka, seperti Matrawi. Sebagaimana kejadian yang menimpa Matrawi kali ini, selama di Madinah, kloter Matrawi ditempatkan di hotel bagus yang lokasinya dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Namanya Hotel Taibah, sebuah hotel berbintang yang strategis tempatnya. Namun, bagusnya hotel kurang klop dengan penghuninya, si Matrawi, orang Madura, yang rata-rata belum pernah menginjakkan kaki di hotel. Mulai muncul. Kamar mandi standar hotel bintang 4 itu menyebabkan Matrawi bingung. Shower, keran panas dingin, towel, dan lain-lain yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Ya maklumlah, pertama kali dia menginjakkan hotel ya di Mekah itu. Pertama kali menggunakan, Matrawi menganggap inilah gambaran surga dunia. Paling tidak surga dunia model Matrawi yang dia lihat di televisi. Namun ketika Matrawi mandi, yang muncrat selalu air panas. Pikirannya langsung berubah. Ia pucat pasi mengingat dosa-dosanya selama ini. Dia yakin inilah pembalasan atas dosa-dosanya yang suka mengganggu si Painem tetangga sebelah. Wah, repot ambek buta terong ya. Seperti yang diceritakan orang-orang tentang balasan dosa di Tanah Suci nanti. Rupanya Matrawi setiap kali mencet keran itu selalu warna merah, karena warna hijau tidak ada. Dia tidak menemukan warna hijau pada kerannya. Karena temannya bilang hotel bagus itu kerannya ada 2. Yang pertama yang warna merah, yang kedua warna biru. Dia pikir hijau. Tahu kan, bagi orang Madura biru itu hijau. Dia sudah mikir pasti dia dibohongi kalau ini hotel bagus. Buktinya nggak ada keran yang warna hijau. Ngarep gablek kan ini. Kan itu mulai arek wis tangan mundek iku apa kan. Padahal yang ada warna biru yang selalu memancarkan air dingin. Ternyata tidak ada hubungan yang erat antara dosa dan air panas. Ya, kali ini kita akan bicara tentang 2 keran, 2 keseimbangan antara kelebaran dan kedalaman. Keseimbangan antara kelebaran dan kedalaman berkaitan dengan cara menyusun bisnis agar menghasilkan profit dan kestabilan. Kelebaran mengacu kepada ukuran frontline atau orang yang disponsori secara langsung. Sedangkan kedalaman merujuk kepada level atau lapisan, ya, lapisan di dalam setiap grup tersebut. Seperti ini bentuknya kelebaran, dan seperti ini bentuknya kedalaman. Kelebaran merupakan hal penting karena marketing plan Allianz mengharuskan Anda memiliki grup unit setelah meraih peringkat sebagai seorang bisnis partner. Grup unit dihitung dari kelebaran dan kedalaman tim Anda yang belum mencapai posisi sebagai BP atau BE. Jika mereka sudah menjadi BP, maka mereka adalah agensi, termasuk seluruh grup di bawahnya. Agensi adalah seluruh grup yang dimiliki oleh para BP generasi pertama Anda. Sedangkan seluruh grup yang dimiliki oleh para BP di generasi kedua dan seterusnya disebut sebagai grup. Artinya, grup adalah penjumlahan antara personal selling, unit, agensi, dan BP generasi 2 sampai generasi ke-8. Karena itulah, sejak posisi Anda menjadi seorang BE, maka membangun kelebaran dengan peringkat sama-sama BE akan memberikan manfaat yang besar pada saat Anda sudah menjadi BP kelak.
Dan setiap orang yang sudah menjadi BP akan didorong terus menjaga omset unitnya. Sehingga meskipun dia sudah menjadi BP, tetap perlu loh untuk mensponsori orang baru untuk menjadi direct bisnisnya langsung. Semakin banyak jumlah kelebaran yang Anda bangun di awal-awal bergabung, maka semakin besar pula potensi penghasilan Anda di masa depan. Karena Anda memiliki banyak pilihan untuk mendidik dan melatih serta bekerja sama dengan siapa orang tepat Anda selanjutnya. Semakin sedikit pilihan Anda, maka semakin tidak efisien pula kinerja Anda. Jika sejak awal kita bergabung tidak secara sengaja untuk memiliki cukup kelebaran, kemungkinan besar omset yang Anda ciptakan tidak cukup besar jika kita tidak terlalu banyak fokus kepada kedalaman tanpa kelebaran. Maka yang memiliki bisnis hanyalah Anda. Sedangkan level 1 Anda ya belum memiliki jaringan bisnis. Pada endingnya Anda yang bertahan sedangkan mereka tidak. Dan bisa Anda bayangkan apa yang akan terjadi? Anda dan mereka tidak lagi memiliki bisnis karena hanya Anda yang punya bisnis sedangkan mereka tidak. Karena itulah kita perlu menolong mereka yang berada di level 1 untuk memiliki kelebaran seperti Anda. Dari sanalah terbentuk kedalaman atau level 2. Tapi siapakah yang harus menangani kelebaran di level 1 Anda? Apakah semuanya harus Anda? Ya tentu saja tidak. Anda bisa memilih mana dari mereka yang paling bagus. Saya ambil contoh, Anda memiliki 10 kelebaran. Masing-masing di antara mereka memiliki 5 kelebaran. Maka Anda pilih satu saja dari 5 kelebaran itu. Terus Anda bekerja dengan siapa saja? Dengan 10 orang level 1 dan 10 orang level 2? Ya, tentu saja tidak. Meskipun saat ini Anda sudah memiliki kedalaman di level 2 dan Anda dapat memilih satu di antara mereka. Menurut saya justru tidak efektif jika Anda menghabiskan waktu Anda 100% bersama 10 orang di level 2 Anda. Mengapa? Ya, karena waktu kita terbatas. Saya menyarankan dari 10 orang di level 1 dan 10 orang di level 2 itu Anda perkecil lagi jumlahnya menjadi 3 hingga 6 orang saja. Anda membantu 3 orang level 1 dan 2 orang di level 2 mereka. Bagaimana dengan sisanya? Anda bisa libatkan level 1 Anda untuk menghandle mereka serta minta mereka untuk terhubung dengan sistem. Semua ini perlu Anda lakukan agar hasilnya maksimal. Maka alur koordinasinya bisa jadi seperti ini. Tapi ini saran saja ya. Dalam situasi tertentu, Anda bisa bergeser kepada tim yang lainnya. Semakin dalam Anda bekerja di titik terdalam, maka akan semakin efektif dan kokohlah sistem koordinasi bisnis Anda. Ini artinya income Anda akan semakin stabil karena terdapat koordinasi kepemimpinan di dalamnya. Ada pemimpin di atas para pemimpin. Grup yang lebar tapi dangkal dan berisi banyak orang, mereka itu akan menghasilkan yang sedikit. Maka yang berpenghasilan besar ya hanya Anda sendiri. Ini adalah rumus menuju kegagalan. Sebagai pemimpin kita juga dituntut untuk membantu orang-orang yang kita sponsori agar berhasil dan mendapatkan uang dari bisnis yang sudah mereka bangun. Sumber income yang Anda bantu latih kepada seluruh tim Anda bukanlah hanya dari nasabah pribadi mereka, tapi juga dari omset yang diciptakan oleh seluruh tim di bawahnya. Dengan mengkombinasi 3 model komisi dan bonus dari Allian, maka hasilnya akan optimal. Jika kita membangun grup yang sangat dalam seperti paku bumi tapi masing-masing di antara mereka tidak memiliki kelebaran pribadi, mungkin kita merasa berhasil membesarkan grup itu, tetapi kita sendiri tidak akan bertahan lama. Dan jika kita sendiri tidak berhasil, maka orang akan mulai berhenti mendengarkan. Jadi keseimbangan antara kelebaran dan kedalaman sangatlah penting di dalam struktur bisnis kita. Sekarang bayangkan desain imajinernya itu seperti ini. Anda mensponsori 10 orang BE. Masing-masing di antara mereka mensponsori 5 orang BE. Jika Anda seorang BP dan masing-masing di antara mereka punya omset 1 juta saja setiap bulannya, income Anda adalah 90 sampai 100 juta setiap bulannya. Gambar kedua, Anda memiliki struktur seperti ini. Memiliki 41 manpower termasuk Anda BP, level 1 ada 3 orang BP,
dan level 2 ada 3 orang BP, level 3 ada 3 orang BP pula, maka hasilnya sama, 90-100 juta per bulannya. Level 1 masing-masing punya 3 BP, totalnya 9. Level 3 masing-masing 3 BP atau 27 orang. Total manpowernya adalah 41 orang termasuk Anda. Begini perhitungannya. Jika setiap dari mereka qualified menjadi BP dengan omset tahunan 300 juta saja, maka income Anda adalah 486 juta per tahun atau 40 juta per bulan. Nah, sekarang masalahnya, bagaimana struktur tim Anda dari BE bisa menjadi BP? Jalannya adalah mereka wajib memiliki kelebaran cukup besar sekitar 10-20 orang. Secara otomatis dia akan tergerak untuk menjadi BP. Jika setiap orang yang bergabung adalah orang tepat dan bersedia belajar melalui sistem ini, maka mereka akan dihadapkan pada beberapa pertanyaan penting. Pertama, mau BE atau BP? Kalau sudah strukturnya seperti ini. 2, jika Anda maunya jadi BP, maunya BP yang standar atau BP yang berkualitas? Berapa sih nilai atau omset yang harus dimiliki seorang BP yang berkualitas? Yaitu meraih omset 1 miliar per tahun, bukan 300 juta. Pertanyaan ketiga, jika semuanya itu telah memiliki struktur seperti yang saya gambarkan ini, memiliki 3 level dan masing-masing memiliki 3 kelebaran orang tepat, kembali saya tanyakan kepada Anda, struktur seperti ini bagusnya berisi para BE atau para BP? Jika Anda mau mereka semua ini adalah seorang BP, pencapaian tahunannya sebaiknya 300 juta atau 1 miliar. Kalau omset mereka 1 miliar dikalikan 41 orang, berapa income Anda? 1,6 miliar per tahun atau 135 juta, hanya 40 orang. Jika Anda mendorong mereka fokus untuk membangun kelebaran lebih besar lagi dari 3 menjadi 5, artinya waktu Anda akan jauh lebih padat, tapi bagaimana hasilnya? Anda punya 5 kelebaran BP, level 1 atau generasi 1 5, generasi 2 hingga 3 masing-masing 5, maka jumlahnya adalah 136 BP termasuk diri Anda. Jika masing-masing di antara mereka capai omset 1 miliar per tahunnya, maka seperti ini hasilnya, 5,3 miliar per tahun atau 447 juta per bulan. Tantangannya, bagaimana membuat tim Anda menjadi 135 orang? Semua dimulai dari kelebaran Anda sendiri. Bagaimana seluruh kelebaran Anda bisa bekerja begitu kompak? Maka Anda membutuhkan pertambahan kedalaman generasi hingga 3. Dan semua itu dimulai dari Anda. Anda yang menciptakan keajaiban. Kita akan lanjutkan bahasanya pada next vlog. Bagaimana Anda memanajemen kelebaran Anda. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, makan nutrisi yang berkualitas, olahraga yang teratur, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.